Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya? Lama nggak jumpa, lama nggak saling sapa. Mudah-mudahan kalian semua sehat yang berada di rumah tanpa kendala suatu apapun. Nggak kerasa kalian sudah kelas 8. Nah, makanya kalian harus lebih serius dan lebih fokus lagi untuk merangkai dan menggapai cita-cita kalian. Oke, sebelum masuk ke materi, perlu Pak Cici sampaikan dan kita harus prihatin bersama bahwa kenyataannya sampai hari ini masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Makanya kalian yang berada di rumah tetap stay di rumah, jaga kesehatan, jaga stamina, jangan sampai semakin memperpanjang situasi seperti ini. Tentu kalian pada nggak pengen kan? Oke. Langsung saja di mata pelajaran seni budaya ini di bab pertama Pak Cici akan membahas tentang menggambar model. Nah, ngomong-ngomong tentang menggambar model, ada pengertian dari menggambar model. Yuk kita simak bareng-bareng. Apa sih pengertian menggambar model? Kita cari tahu di definisinya ini. Nah, jadi definisi menggambar model itu proses membuat karya seni rupa yang khususnya berupa gambar dua dimensi yang diawali dengan mencari objek atau benda untuk ditiru. Nah, kata kuncinya di sini adalah benda untuk ditiru. Diingat-ingat ya, benda untuk ditiru. Pak, berarti gambar kalau tidak meniru sesuatu itu tidak masuk ke dalam menggambar model. Iya dong, itu namanya menggambar imajinasi, bukan menggambar model. Lah kemudian yang bisa ditiru itu objek yang seperti apa Pak? Kita cek di samping kanan. Nah, di antaranya ada 3. Yang pertama itu tumbuhan. Nah, ini tumbuhan. Yang kedua ada manusia. Dan yang terakhir itu ada alam benda. Hah? Alam benda? Apa sih alam benda? Nah, jadi alam benda itu objek yang ada di sekitar kita, baik dibentuk oleh alam itu sendiri maupun dibuat oleh manusia. Nah, contoh gambarnya ada di bawah ini. Nah, ini ada dua jenis contoh objek. Yang pertama objek teko atau tempat air. Ini dibuat manusia. Yang di bawah ini ada buah. Buah itu bisa masuk klasifikasi tumbuhan. Ini dibuat atau ada di alam. Keduanya ini salah satu contoh bentuk benda alam yang bisa kita pakai sebagai objek untuk menggambar model. Sampai sini mudah-mudahan paham. Biar kita bisa lanjut ke prinsip-prinsip menggambar model. Apa sih prinsip-prinsip? Nah, kita lihat prinsip-prinsip menggambar model bisa disebut juga pedoman yang harus diperhatikan dalam proses menggambar model. Ada 4 pedoman yang harus dikuasai. Yang pertama itu komposisi. Nah, komposisi itu cara kita mengatur atau menyusun objek, warna, jenis objek, dan latar belakang atau background. Nah, ada 3 komposisi yang dikenal dalam proses menggambar model. Yang pertama itu simetris. Nah, ini contoh gambar komposisi simetris. Jadi susunannya sama. Kemudian ada contoh komposisi asimetris. Nah, ini cara menyusunnya dibuat tidak sama tapi tetap enak dipandang mata. Kemudian ada komposisi sentral atau terpusat. Itu biasanya disusun mengikuti pola
baik dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Jadi ada kesan geraknya, ada kesan masuk atau keluar. Nah, ini susunan atau komposisi untuk membuat objek terlihat indah pada saat dicontoh untuk menggambar model. Oke, sampai sini semoga paham. Selanjutnya ada prinsip menggambar model berupa proporsi. Proporsi itu apa sih? Proporsi disebut juga perbandingan atau perbandingan ideal dan terlihat harmonis antar bagian objek. Ini contohnya, contoh gambarnya bisa diperhatikan. Jadi ada banyak objek gambar, kemudian di perbandingannya itu ada besar, kecil, disusun sedemikian rupa, tapi tetap terlihat indah. Nah, itu yang disebut perbandingan atau proporsi. Selanjutnya ada balance. Balance bisa disebut juga keseimbangan atau keselarasan antara bidang gambar dengan objek gambar sehingga menghasilkan gambar yang terkesan seimbang. Nah, maksudnya gimana Pak? Oh, kita bisa lihat contoh gambar ini. Nah, di sini ada dua bidang objek yang sudah digambar seolah-olah sudah digambar di kertas. Nah, objek yang kiri itu cenderung lebih besar disusun di pojok kanan. Sementara objek yang sebelah kanan ini itu objeknya digambar kecil dan tetap di pojok kanan. Nah, kalau melihat ini itu kesan seimbangnya. Nah, kesan seimbangnya ini lebih cenderung terlihat seimbang yang kiri. Karena kalau melihat dari space area atau ukuran kertasnya itu cenderung lebih pas dan enak dipandang mata dibanding yang kecil ini. Jadi kalian kalau terbiasa gambar kertasnya gede, kemudian kalian gambarnya kecil, nah itu perlu diperbaiki karena kalian belum menguasai prinsip-prinsip tentang keseimbangan. Nah, ini yang contoh yang kanan juga sama. Oke, next. Selain keseimbangan itu ada unity. Nah, unity itu bisa disebut juga kesatuan. Kesatuan yang seperti apa? Artinya keserasian dalam mengatur objek gambar secara keseluruhan sehingga benda-benda yang diatur, benda yang satu sama lain itu memiliki kesan ruang. Jadi menyatu antara background, objek 1, objek 2, dan seterusnya itu saling ada kesinambungan sehingga menyatu dan dilihat lebih indah. Oke, itu tentang prinsip-prinsip menggambar model ya. Ini prinsip-prinsip menggambar model. Selanjutnya selain prinsip itu ada unsur-unsur. Nah, unsur-unsur menggambar model diambil dari unsur-unsur seni rupa. Nah, apa sih unsur-unsur seni rupa itu? Jadi unsur-unsur atau bagian bisa disebut juga elemen yang bentuk dasarnya ada di setiap karya seni rupa. Maksudnya gimana Pak? Ya namanya karya seni rupa bisa dilihat. Biasanya ada titiknya, ada garisnya, ada bidangnya, bentuk, ruang, dan seterusnya. Yuk kita bahas satu persatu seperti apa sih contoh gambarnya dari unsur-unsur seni rupa ini. Di antaranya ada titik. Nah, titik itu bisa disebut juga dot, nah, bahasa Inggrisnya. Titik ini unsur dasar dari unsur seni rupa. Jadi setiap karya seni rupa baik berupa gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi itu memiliki unsur dasar berupa titik. Yang kedua ada garis. Nah, garis itu susunan dari titik-titik yang saling rapat dan berkesinambungan. Garis itu ada banyak jenisnya. Ada garis datar, garis tegak lurus, garis miring, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian lihat ya lah. Di Google juga banyak materi tentang garis. Nah, selain itu ada bidang. Nah, bidang itu apa sih? Jadi bidang itu susunan garis
yang saling berkesinambungan membentuk sesuatu bidang. Bidang itu ada dua, bidang geometris dan bidang non geometris. Mungkin di matematika juga sudah sempat disinggung ya. Bisa dilihat ini bentuk contoh-contoh bidang sangat banyak. Kalian bisa cari gali lebih banyak lagi di internet. Kemudian ada bentuk. Nah, bentuk itu apa? Bentuk juga hampir sama dengan bidang, akan tetapi lebih cenderung membuat kesan 3 dimensi. Karena logisnya dari kebentukan itu bisa disusun sedemikian rupa sehingga membentuk kesan ada ruang begitu. Selain bentuk ada ruang ini. Ya, tadi sempat saya singgung tentang ruang. Nah, dari bentuk-bentuk yang disusun sedemikian rupa kemudian ditaruh di suatu tempat atau di suatu sudut kemudian digambar. Nah, bisa dilihat ini objeknya, ini backgroundnya. Terkesan ada di sebuah ruang. Meskipun ini gambar datar, seolah-olah kalau kita lihat ini ada di suatu tempat atau di suatu ruang. Nah, ini masuk ke dalam salah satu unsur seni rupa atau unsur kebentukan. Kemudian selain ruang ada warna. Wah, warna coba kalian bayangkan jika di dunia ini tidak ada warna. Wah, artinya bening. Kita tidak akan bisa membedakan antara benda satu dengan benda yang lainnya. Kita tidak bisa saling mengenal. Pak JJ misal warnanya hitam, kalian warnanya putih, itu sebagai penanda. Dan itu sudah menjadi hukum alam. Semua benda yang ada di dunia ini yang dapat dilihat, itu memiliki warna. Itu kenapa kalian harus bersyukur memiliki indera berupa mata yang normal, untuk menikmati sebagian dari karunia Allah. Nah, untuk warna ada banyak jenisnya, ada warna primer, ada warna sekunder, dan ada warna tersier. Contoh warna primer ada kuning, biru, dan merah. Jadi untuk warna sekunder percampuran dari warna primer tersebut. Oke, selanjutnya selain warna ada tekstur. Tekstur itu apa sih? Jadi di dalam menggambar masing-masing benda yang kalian contoh nanti itu memiliki kesan atau kalau diraba itu memiliki kesan ada yang kasar, ada yang halus, ada yang lembut dan lain sebagainya. Nah itu yang disebut dengan tekstur. Jadi di saat menggambar nanti kalian harus benar-benar memperhatikan atau menganalisa objek yang akan kalian gambar. Karena masing-masing objek itu memiliki karakteristik dan sifat tekstur yang berbeda-beda. Ini ada contohnya. Kalau di pojok kiri ini tanah. Jika digambar kesannya kan kasar. Kasar, agak retak-retak. Kemudian di kiri ini ada handuk. Gambar handuk ini meskipun terlihat kasar, tapi tetap terlihat kelembutannya. Nah, yang di bawah ini ada gambar tekstur daun. Nah, jadi ada kesan kasar-kasar, termasuk batu bata yang ditumpuk ini. Jadi nanti ini salah satu poin, tekstur juga mempengaruhi terhadap kesan gambar model yang akan kalian contoh. Yang terakhir ada gelap terang. Nah, gelap terang itu hampir setiap benda apabila kena cahaya itu akan menimbulkan bayangan. Begitupun pada saat menggambar nanti kalau kalian melihat benda kena sinar matahari atau sinar lampu itu nanti akan ada efek bayangan atau pantulan dari benda yang kalian gambar. Ini misal bendanya nih. Nah ini bayangannya. Berarti cahayanya bisa kita kira-kira ini datangnya dari arah kiri. Ya, dari arah kiri itu. Selain gelap terang, dari unsur-unsurnya dan prinsip-prinsipnya akan Bapak lanjutkan di
pertemuan yang akan datang. Kemudian Bapak mau ngasih tugas yang asik-asik aja.